Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel YouTube Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan kembali membahas materi SMP kelas 7 bab 8, yaitu segi 4 dan segitiga. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait memahami keliling dan luas segi 4 bagian 1, yaitu tentang bangun datar, persegi dan persegi panjang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian kedua, memahami keliling dan luas segi 4 untuk bangun datar, jajar genjang dan trapesium. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, memahami keliling dan luas jajar genjang. Nah, agar adik-adik dapat memahami konsep keliling dan luas jajar genjang, maka perhatikan tabel berikut. Di sini pada tabel terdapat gambar jajar genjang dengan panjang sisi alas 9 cm, kemudian tinggi jajar genjang adalah 4 cm, dan di sini untuk sisi miring dari jajar genjang itu adalah 5 cm. Kemudian kelilingnya diketahui di sini adalah 28 cm dan luas jajar genjang yaitu 36 cm pangkat 2. Nah, kita akan coba membahas bagaimana cara menemukan hasil dari keliling jajar genjang yaitu 28 cm dan luas 36 cm pangkat 2. Untuk itu perhatikan tabel selanjutnya. Tabel ini merupakan tabel keliling dan luas jajar genjang. Gambarnya sama seperti tabel di samping, kemudian sisi alasnya juga yaitu 9 cm, tinggi jajar genjang 4 cm. Untuk keliling di sini itu adalah 2 kali buka kurung 9 tambah 5 tutup kurung. 2 kali 9 tambah 5 14, 2 kali 14 28. Kalau kita lihat di sini hasilnya sudah sama ya, keliling hasilnya 28. Nah, 9 ini kalau kita lihat pada gambar, 9 itu merupakan panjang sisi bagian alas dan panjang sisi bagian atas. Jadi ada dua sisi yang sama panjang. Kemudian 5 itu adalah panjang sisi miring sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada dua juga. Jadi keliling itu adalah 2 kali 9 tambah 2 kali 5 atau penulisannya yaitu 2 kali buka kurung 9 tambah 5 tutup kurung. Hasilnya tadi adalah 28. Sedangkan untuk luas ini kita lihat itu diperoleh dari 9 kali 4. 9 kali 4 sama dengan 36. Pada gambar kalau kita lihat 9 itu adalah sisi bagian alas atau bagian atas. Dikali 4 itu merupakan tinggi dari jajar genjang. Oke, selanjutnya perhatikan tabel berikut. Tabel ini adalah tabel sebuah jajar genjang yang memiliki alas dengan panjang dimisalkan sebagai A dan memiliki panjang sisi miring dengan panjang dimisalkan sebagai C, serta memiliki tinggi, jadi jajar genjang tingginya dimisalkan sebagai T. Berarti sisi alas adalah A, kemudian tinggi jajar genjang itu adalah T. Keliling dari gambar seperti samping ini adalah 2 kali A sebagai sisi alas dan sisi atas ya sama ya. Jadi 2 kali A tambah 2 kali C sisi miring bagian kiri dan bagian kanan, atau ditulis menjadi 2 kali buka kurung A tambah C tutup kurung. Sedangkan untuk luas itu diperoleh dari perkalian antara sisi alas dengan tinggi jajar genjang, yaitu di sini alasnya adalah A dan tingginya adalah T, berarti luas itu adalah A kali T. Dari penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulan untuk rumus jajar genjang. Yang pertama ada rumus keliling dan yang kedua ada rumus luas. Untuk keliling jajar genjang itu sama dengan 2 kali buka kurung A tambah C tutup kurung. Sedangkan luas jajar genjang sama dengan A kali T. Keterangan A adalah alas jajar genjang, T adalah tinggi jajar genjang, dan C adalah panjang sisi miring.
Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas memahami keliling dan luas trapesium. Untuk itu, perhatikan tabel pemahaman konsep keliling dan luas trapesium berikut. Perhatikan tabel untuk gambar trapesium. Trapesium ini adalah trapesium sama kaki, di mana panjang sisi alasnya 21 cm, panjang sisi bagian atas 11 cm, kemudian panjang sisi miring sebelah kiri 13 cm, begitu pula panjang sisi miring sebelah kanan 13 cm, karena ini adalah trapesium sama kaki. Kemudian terdapat tinggi. Tinggi di sini adalah 12 cm. Selanjutnya, untuk dua sisi sejajar. Dua sisi sejajar pada gambar berarti sisi sejajar yang dimaksud di sini adalah sisi alas dan sisi bagian atas. Jadi dua sisi sejajar itu adalah 21 cm dan 11 cm. Kemudian tinggi dari trapesium adalah 12 cm. Keliling itu nilainya adalah 58 cm. Dan luasnya 192 cm pangkat 2. Nah, kita akan membahas bagaimana cara menemukan keliling dan luas dari trapesium tersebut. Untuk itu, perhatikan tabel selanjutnya. Tabel ini merupakan tabel keliling dan luas trapesium. Perhatikan gambar, ya, gambarnya sama sebagaimana tabel sebelumnya. Kemudian dua sisi sejajarnya di sini adalah 21 cm dan 11 cm. Tinggi trapesium adalah 12 cm. Keliling diperoleh dari buka kurung 2 kali 13 tutup kurung tambah 11 tambah 21 sama dengan 58. Jadi kalau kita perhatikan gambar, 2 kali 13 itu maksudnya 13 tambah 13, yaitu sisi miring sebelah kiri ditambah dengan sisi miring sebelah kanan. Kemudian ditambah 11 berarti tambah sisi bagian atas. Kemudian tambah 21 yaitu tambah sisi bagian bawah. Karena keliling adalah jumlah keempat sisi yang membatasi daerah tersebut. Di mana hasilnya adalah 58. Selanjutnya untuk luas 192 itu diperoleh dari 21 tambah 11 bagi 2 kali 12. 21 tambah 11 adalah jumlah dua sisi sejajar. Kemudian dibagi 2 kali 12. 12 ini adalah tinggi trapesium. Oke, selanjutnya perhatikan tabel berikut. Pada tabel ini terdapat sebuah gambar trapesium dengan panjang sisi alas dimisalkan sebagai B, panjang sisi bagian atas dimisalkan sebagai A, panjang sisi miring dimisalkan sebagai C, dan tinggi trapesium dimisalkan sebagai T. Selanjutnya, untuk dua sisi sejajar berarti adalah A dan B. Sedangkan untuk tinggi trapesium yaitu T. Untuk keliling, berdasar pada tabel keliling dan luas trapesium di atas, bahwa keliling itu diperoleh dari 2 kali panjang sisi miring, karena panjangnya sama tadi, tambah dengan sisi bagian atas tambah sisi bagian bawah. Berarti kita bisa tuliskan menjadi buka kurung 2 kali C tutup kurung tambah A tambah B. Untuk luas, berdasarkan tabel di atas tadi, luas itu diperoleh dari menjumlahkan dua sisi sejajar kemudian dibagi 2 kali dengan tingginya. Berarti kalau kita lihat di sini, sisi sejajarnya adalah A dan B dan tingginya adalah T, sehingga luasnya menjadi buka kurung A tambah B tutup kurung bagi 2 kali T. Nah, berdasarkan penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulan untuk rumus trapesium. Yang pertama, rumus keliling itu sama dengan buka kurung 2 kali C tutup kurung tambah A tambah B. Sedangkan untuk rumus luas sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung bagi 2 kali T. Keterangan A dan B adalah dua sisi sejajar, sedangkan T adalah tinggi dari trapesium dan C adalah panjang sisi miring. Oke adik-adik, agar lebih memahami tentang rumus trapesium atau jajar genjang, maka kita akan coba mengerjakan sebuah contoh. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar sebuah jajar genjang. Jika AB panjangnya sama dengan 20 cm,
BC panjangnya sama dengan 12 cm, BE panjangnya sama dengan 16 cm, dan DC sama dengan buka kurung 2X tambah 4 tutup kurung cm. Maka tentukan A nilai X, B panjang DC, C keliling jajar genjang ABCD, dan D luas jajar genjang ABCD. Alternatif penyelesaian, yang pertama kita akan tentukan nilai X. Perhatikan bahwa panjang AB itu sama dengan panjang DC. Maka kita bisa tuliskan menjadi AB sama dengan DC, yaitu AB bernilai 20 dan DC bernilai 2X tambah 4. Berarti menjadi 20 sama dengan 2X tambah 4. Selanjutnya, karena yang kita cari adalah X, maka kita harus hilangkan angka 4 dan angka 2. Yang pertama kita harus hilangkan adalah angka 4. Cara menghilangkannya ya tinggal kurang 4. Kita cari lawannya ya. Jadi kurang 4. Karena di ruas kanan akan dikurangi 4, berarti di ruas kiri pun harus dikurangi 4. Sehingga di bawahnya menjadi 20 kurang 4 sama dengan 2X tambah 4 kurang 4 tinggal 2X. Selanjutnya, 20 kurang 4 hasilnya 16. Kemudian 2X tetap ditulis kembali. Setelah itu kita akan hilangkan 2. Untuk menghilangkan 2 karena dia kali lawannya bagi. Berarti kita bagi ruas kanan dan ruas kiri dengan angka 2. Sehingga di sini jadinya 16 bagi 2 sama dengan 2X bagi 2 tersisa X. Jadi 16 bagi 2 sama dengan X. Nah, 16 bagi 2 hasilnya 8. Kemudian X tersisa berarti X sama dengan 8. Jadi kita peroleh nilai X sama dengan 8. Selanjutnya untuk bagian B yaitu panjang DC. Panjang DC di sini sudah mudah kita tentukan karena DC itu sama dengan 2X tambah 4. Di mana tadi kita sudah peroleh nilai X sama dengan 8. Maka DC sama dengan 2X kita ganti jadi 8 tambah 4. Sama dengan 2 kali 8 hasilnya 16 tambah 4. 16 tambah 4 hasilnya 20. Jadi panjang DC sama dengan 20 cm. Selanjutnya untuk yang C, ditanyakan adalah keliling jajar genjang ABCD. Keliling jajar genjang ABCD artinya kita menjumlahkan semua sisi-sisi yang membatasi daerah jajar genjang. Karena panjang AB sama dengan panjang CD yaitu 20, dan panjang BC sama dengan panjang AD yaitu 12, maka rumus keliling kita bisa tuliskan menjadi 2 kali AB yang mewakili untuk AB dan CD ya, tambah 2 kali BC, di mana BC ini mewakili BC dan AD karena panjangnya sama. Sama dengan 2 kali AB itu menjadi 2 kali 20, tambah 2 kali BC menjadi 2 kali BC 12. Sama dengan 2 kali 20 hasilnya 40 tambah 2 kali 12 hasilnya 24. Sama dengan 40 tambah 24 yaitu 64 cm. Jadi keliling jajar genjang ABCD adalah 64 cm. Selanjutnya yang terakhir bagian D yaitu menentukan luas jajar genjang ABCD. Luas jajar genjang ABCD rumusnya adalah alas kali tinggi ya. Kalau kita perhatikan gambar, alasnya itu adalah AD atau bisa juga BC karena nilainya sama saja ya. Misalnya di sini kita ambil alasnya adalah AD. Berarti kita tulis alas itu adalah AD kali tinggi, tingginya adalah BE. Nah, sama dengan AD nilainya 12 kali BE nilainya 16. 12 kali 16 hasilnya 192. Jadi luas jajar genjang ABCD adalah 192 cm pangkat 2.
Oke adik-adik hebat, demikian pembahasan memahami keliling dan luas segi 4 bagian kedua, yaitu tentang trapesium dan jajar genjang. Pada video selanjutnya kita akan bahas memahami keliling dan luas segi 4 bagian ketiga, yaitu tentang belah ketupat dan layang-layang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.